Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori pembangunan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ketujuh Nitri, NIM 2011-093 dan teman saya. Nama saya Komayati Indah Pratiwi, NIM 211-068. Baik, sebelum masuki materi, di sini saya akan membacakan bagian-bagian dari teori pembangunan. Yang pertama ada pengertian teori pembangunan, yang kedua ada 5 pendekatan teori-teori pembangunan, yang ketiga ada teori-teori linier, yang keempat ada model perubahan struktural, yang kelima ada revolusi ketergantungan internasional, yang keenam ada teori-teori pembangunan usaha mempertemukan berbagai perbedaan. Baik, yang pertama ada pengertian teori pembangunan. Pengertian teori pembangunan adalah salah satu teori utama yang juga disebut ideologi developmentalisme. Sesuai namanya, teori ini berfokus pada aspek pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Baik, yang kedua ada 5 pendekatan teori pembangunan. Yang pertama ada model-model pertumbuhan bertahapan linier. Yang kedua ada kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural. Yang ketiga ada revolusi ketergantungan internasional. Yang keempat ada kontra-revolusi, pasar bebas, neoklasik. Yang kelima ada pertumbuhan ekonomi baru atau endogen. Di sini saya akan menjelaskan model pertumbuhan tahap linier. Tahap pertumbuhan linier menurut Rastu, pendukungan ini paling lantang dan berpengaruh terhadap model terhadap pertumbuhan dalam pembangunan adalah sejarawan ekonomi Amerika. Dari terbelakangnya menuju perkembangan dapat digambarkan dalam serangkaian tahap yang harus dilalui oleh semua negara. Yang kedua ada pola perubahan struktural. Pola perubahan struktural berfokus pada mekanisme di mana mereka yang terbelakang mengubah struktur ekonomi domestik mereka yang menekankan pada pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Yang ketiga ada revolusi ketergantungan internasional. Melihat negara-negara berkembang seperti dilandai kekakuan ekonomi, politik, dan institusi nasional, baik domestik maupun internasional, dan terjebak dalam hubungan ketergantungan dan dominasi dengan negara-negara maju. Yang keempat ada kontrarevolusi pasar bebas atau disebut neoklasik. Negara yang terbelakang merupakan hasil dari alokasi sumber daya yang miskin karena kebijakan harga yang salah dan intervensi pemerintahan yang terlalu banyak. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi baru, yang dimana dimungkinkan jika investasi neto lebih besar dari nol, sebab jika sama dengan nol, perekonomian hanya dapat produksi pada tingkat sebelumnya, dan jika kurang dari nol, artinya terjadi kemunduran bukan pertumbuhan. Baik, yang ketiga ada teori tahap linier. Yang pertama, tahap-tahap pertumbuhan rastu politik. Pada saat Perang Dingin yang berkobar pada tahun 1950-an yang memicu persaingan sengit di kalangan negara besar untuk mencari pengikut setia di kalangan negara-negara yang baru saja merdeka. Yang kedua ada modal pertumbuhan Hardamore yang dimana setiap perekonomian harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu di pandangan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal yang telah susut atau rusak. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok.
Yang ketiga ada kendala dan batas menurut Rasto. Langkah utama atau kunci untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan adalah meningkatkan total tabungan nasional dan investasi. Yang keempat, ada syarat-syarat yang diperlukan. Beberapa kritik terhadap modal pertumbuhan dan gagasan dasar tentang pembangunan yang terkandung dalam teori-teori pertumbuhan tersebut dan tidak selalu berlaku. Alasan utama tidak berlaku teori tersebut bukan karena tabungan dan investasinya, melainkan tidak lagi merupakan syarat penting bagi pemicu pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Model perubahan struktural. Model perubahan struktural tersebut dalam analisanya menggunakan perangkat-perangkat neoklasik perubahan konsep-konsep harga dan alokasi sumber daya serta metode-metode ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transportasi internasional. Model-model ketergantungan internasional memandang negara di dunia ketiga sebagai korban kekuatan faktor kelembagaan politik, ekonomi, baik yang berskala domestik maupun internasional. Satu, model ketergantungan neokolonial. Model ini menghubungkan keberadaan dan kelanggengan dunia ketiga kepada revolusi sejarah, hubungan internasional yang sama sekali tidak seimbang antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin dalam suatu sistem kapitalis internasional. 2. Model paradigma palsu model. Ini menghubungkan keterbelakangan dunia ketiga dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan oleh para pengamat atau pakar internasional yang bernaungan di bawah lembaga-lembaga bantuan negara maju dan organisasi donor multinasional. Ketiga, tesis pembangunan dualisme adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Selanjutnya, teori-teori pembangunan usaha mempertemukan berbagai perbedaan. Masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, namun kenyataannya akan masih adanya kontroversi, baik itu secara ideologis, teoritis maupun empiris. Justru menjadi bidang studi tersebut semakin menantang dan memikat. Ilmu ekonomi pembangunan tidak memiliki doktrin atau paradigma baku yang telah diterima secara universal. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.